Halo teman-teman, balik lagi sama kita. Mohon maaf ya guys, kita podcaster tadi kemana pertama? podcasternya abal-abal, jadi mohon maaf bila banyak kesalahan. Halo teman-teman, kembali lagi sama kita di sini. Jadi kenapa sih? Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Green Generation. Nah, oke, kali ini kita di sini mau ngebajak acara podcast Ya, karena kita biasanya ada di belakang kamera terus ya. Jadi kali-kali kita mau pansos ya. Jadi ini sekarang acara kita. ya, betul. Diambil alih dulu. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Vivan Raimanda dari kelas 11 MIPA 2 dan ada rekan saya. Nama saya Ryan Zaki dari kelas 11 MIPA 4. Nah, meskipun kita mengambil alih acara di sini tapi kita nggak penting. Yang penting kita kedatangan ada para KG dari 2 negara besar. Penasaran? Ini ada Ketos dan Waketos beserta Ketua MPS dan Wakil Ketua MPS. Halo. Hai. Kenapa mereka garing ya? Garing kan. Ulang. 1, 2, 3. Hai. Itu dia. Silakan memperkenalkan terlebih dahulu dari Kubu Merah. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Mila Sutia Dewanti dari kelas 11 IPS 3. Aku sebagai Ketua MPS Masa Bakti 2020-2021. Bersama rekan saya Muhammad Alfian. Hai, saya Muhammad Alfian dari kelas 11 MIPA 5 sebagai Wakil Ketua MPS Masa Bakti 2020-2021. Lanjut. Ini kenapa pada nggak semangat gini ya perkenalan ya? Ayo, Paras. Halo teman-teman, nama aku Muhammad Fan Rahmat sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021 dan rekan saya. Ya, aku Elvira Puspaningrum dari kelas 11 MIPA 3 sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021. Oke, ini teman-teman semua di sini kita punya maksud dan tujuan Ya, ya. betul. Kita sebenarnya mau nanya-nanya, tapi sebenarnya kita mau ngerjain editor. Ya, Seperti background di belakang ini nih. Ini kerjaan editor. Mau lihat aslinya kayak gimana? ganti. Nah, itu aslinya ya. Nah, ini sekarang diubah lagi. Nah, Yuk, kita mulai aja. Jack, gimana yang Jack? pertama kita ada pertanyaan ya buat dari OSIS sama MPS-nya. Kan udah jadi ketua MPS dan OSIS-nya. Sekarang aku mau nanya nih, perbedaan terpilih sama sesudah terpilihnya sama sebelumnya jadi ketua OSIS dan MPS. Nah, yang pertama dari OSIS-nya dulu deh, gimana? Kubu hitam. Ayo, kubu hitam, Bapak Oke. Farhan. Dari aku sendiri ya, saat sebelum terpilih mungkin masih banyak waktu senggang yang aku bisa manfaatin kegiatan lain gitu, ataupun aku masih bisa bareng-bareng keluarga dengan leluasa. Tapi pada saat aku sudah terpilih, aku punya tanggung jawab lebih, ya harus bisa bagi waktu lah, dan pasti lebih banyak di OSIS juga. Oke, gimana? Betul. Terus tambahan juga kalau misalnya dari aku sih lebih banyak relasinya juga. Terus dari awal kan mungkin sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS kita masih per bidangnya gitu, seksi bidang masih belum dekat lah dengan satu sama lain. Tapi pas sudah kita menjabat sebagai tim inti gitu, kita jadi chemistry-nya jadi banyak juga, dan kita harus mempelajari, memahami bagaimana karakter dari banyak anggota gitu. Kalau dari Kubu Merah seperti apa Kubu Merah? Ya. Iya, kalau dari aku sih sama aja ya kayak Farhan sama Elvira gitu ya. Waktunya jadi lebih sedikit buat keluarga, buat temen, jadi lebih sibuk ke organisasi, ke MPS-nya sendiri, harus belajar memahami karakter teman-teman aku, anggota teman-teman aku. Terus jadi lebih sibuk aja sih, sibuk rapat gitu ya. Biasanya banyak istirahat ya di MPS lagi kok. Sendi sehat sendi. Di sehat semangat rapat. Mantap sekali slogan kasih MPS itu. Ya. Pinter banget. Kalau dari Alvin gimana nih? Kalau dari aku ya gitulah, sama yang lain. Iya. Sibuk rapat, sibuk marahin anggota. Aduh. Bercanda. Wah, nggak benar. Jangan Jangan gitu. Bercanda. Don't try this at home. Ya. Oke,
Nih, dari tadi mereka nyinggung-nyinggung soal kesibukan. Nah, setiap orang itu menganggap kesibukan itu ada yang bermacam-macam ya. Ada yang menganggap kesibukan itu menyenangkan, ada yang tidak suka akan kesibukan. Nah, menurut kalian nih sebagai ketua OSIS dan ketua MPS beserta wakilnya, menurut kalian kesibukan di organisasi ini menyenangkan atau tidak? Silakan tanggapannya. Siapa dulu? Gantian deh. Ya. Gantian dulu. Dari siapa? Bebas. Yang merah sekarang. Dari merah. Merah. Kalau buat aku sih kesibukan di organisasi sih menyenangkan ya, soalnya kan bareng teman-teman gitu, soalnya bareng mereka juga. Jujur gak nih? Jujur gak? Jujur ya. Jujur gak? Oke, jujur. Ketemu di call, ketemu jujur, dan jadi sering ketemu deh, jadi senang gitu supaya temu kangen gitu kan, udah lama nih dari Maret kita di rumah terus. Betul. Gimana Alfian? Kalau aku sih seneng gak seneng ya. Aku mau jujur aja nih. Gimana? Senangnya ada ya, pasti senang banyak teman, nambah teman, terus nambah pengalaman juga, nambah wawasan juga, nambah relasi juga gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa gampang gitu, banyak teman. Kalau nggak senangnya gitu sibuk. Saya juga jujur belum bisa memanage waktu dengan baik, jadi gitu deh, menyenangkan tidak menyenangkan. Itulah. 50-50 lah ya. Gimana? Kalau dari aku sendiri, karena aku enjoy menikmati organisasi ini, jadi kesibukan yang aku alami itu menyenangkan gitu, nggak ada beban lah ibaratnya, walaupun memang ya sedikitnya ada sedikit. Ya. Itulah, nggak usah Sedikit. Kalau ya Aku ya kesibukan pasti, kalau yang namanya sibuk pasti berarah ke capek. Tapi Ya. kalau misalnya kita ngambil positifnya, banyak jadi misalnya manfaatnya. Salah satunya kalau kita misalnya kan sudah jadi kakak kelas, artinya kita harus berikan contoh yang baik kepada adik-adik kelas gitu. Dan kita pun udah ngerasa, kita sebagai kakak ya gimana aja gitu. Kalau misalnya udah saudaraan, artinya kita harus memberikan contoh yang baik, harus merangkul terus kayak gitu. Jadi sibuknya tuh bermanfaat. Oke, jawabannya diplomatis sekali ya, pada cari aman. Ya. Tidak mau ada gugatan. Jujur dari kalian. jujur. paling Tidak bisa. jujur. Sekarang ya, aku ingin benar-benar nanya ke kalian. Jawab dengan jujur dan cepat. Oke. Yang pertama kali di pikiran kalian saat kalian mengalami kesibukan di organisasi, apa yang kalian pikirin? Senangkah atau malas? Jawab. 1, 2, 3. Senang. Tuh ya. Di belakang kamera ada yang bilang tidak senang. Di depan kamera. Itu editor yang tidak senang. Oh, editor. Aduh, Oke. parah. Dah. Meskipun kita nggak tahu itu jujur atau enggak, kita lanjut aja ya. Lanjut aja nih, kan kalian pasti adalah buat ketua MPS-nya atau OSIS-nya gitu. Ada pasti rasa males atau rasa mager gitu buat kayak pasti adalah di masa-masa atau enggak masa-masa down gitu ya. Betul. Kayak aduh malas ngapa-ngapain gitu. Nah, aku pengen tahu nih dari kalian gimana cara buat atasi males atau magernya gitu. Oke, Coba. Siapa dulu? Dari siapa? Sekarang gantian deh dari OSIS-nya dulu gimana? Boleh. Wakilnya dulu. Oh iya, wakilnya sekarang. Ketuanya terus dari tadi. Kalau misalnya cara melawan mager atau bosan gitu kan, aku mah yang paling penting pertama ingat mereka sih. Jadi itu tuh nggak akan bertahan lama, nggak permanen lah. Jadi pasti kita bosan atau mager tuh ya udah saat itu doang gitu. Seterusnya harus bisa ngelawan itu karena kita punya tanggung jawab gitu. Dan yang pertama ingat tanggung jawab, udah gitu aku sebagai wakil juga kan harus selalu membackup atau membantu gitu ketua. Ya, karena kalau misalnya kita nggak menjalin hubungan dengan baik, komunikasi dengan baik, nggak kerjasama, artinya gagal gitu kita sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Oke, selanjutnya di kubu merah, seperti apa tanggapannya? Kalau dari aku ya gini nih, kalau malas itu datang dari pikiran, jadi kita harus lawan pikiran tersebut. Jangan sampai si malas itu mendominasi kita gitu. Soalnya kalau malas tuh malah merugikan orang lain. Benar banget. Merugikan orang lain, merugikan diri sendiri juga gitu. Makanya jangan malas. Walaupun aku pernah, tapi ya Jangan Biar males. Pasti semua orang pernah manusia. Ya, manusia. Gimana? Ketuanya memberikan tanggapan atau mau next? Ya, ini kalau dari aku sendiri, jangankan di organisasi gitu ya, rasa bosan sama malas tuh pada saat kita belajar juga pasti ya kita Pasti ngalamin masih gitu banget. kan. Manusia lah. Kita pasti bisa ngelawan itu, dan kembali lagi kita harus punya tanggung jawab
yang besar gitu di organisasi ini, kita ingat lagi tanggung jawab kita, dan itu bakal menyemangati kita gitu buat nggak males. Kalau dari aku sih, ya apa sih yang bikin aku semangat gitu kalau lagi malas gimana cara ngatasinnya? Aku selalu inget apa sih? Aku tuh sampai titik ini tuh gak gampang gitu. Aku kayak masa perjuangannya susah banget kan, kayak semua pasti tahu gitu. Perjuangannya kayak gimana, terus masa aku malas-malasan gitu. Itu sih yang pikiran aku yang bisa bikin semangat lagi, dan aku juga selalu inget tanggung jawab yang aku pegang sekarang tuh gede gitu. Aku harus mikirin anggota, mikirin acara, mikirin segala macem gitu. Itu yang bisa bikin aku semangat gitu. Mungkin kalian juga gitu kali ya, balik lagi ke perjuangan kayak gitu. Itu sih Oke. Ya namanya manusia lah ya, kayak ombak lah ya, kadang di atas semangatnya, kadang di bawah gitu ya. Tapi jangan sampai kalian kalah sama malas kalian gitu ya. Tetap harus semangat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan kalian di sini tadi ada kesibukan segala macam di organisasi ini. Nah, kalau di tengah-tengah kesibukan itu waktu kalian bersama keluarga itu terganggu nggak sih? Oke, boleh masing-masing. Dari aku dulu. Boleh deh. Kalau dari aku ya pasti nggak keganggu sih, maksudnya sih berkurang. Ya itu udah jadi resiko, udah jadi tanggungan kita sebagai organisator, membagi waktu dari keluarga ke organisasi, dari ke keluarga, ke teman, ke semuanya, pokoknya ke tempat waktu main, waktu beristirahat. Kita di sini bukan itu emang harus kewajiban memanage waktu dengan baik. Itu paling. Dari aku juga sama sih, lebih ke berkurang aja, nggak terganggu gimana, berkurang aja. Jadi kayak yang biasanya abis maghrib kumpul gitu di bawah sama ayah sama mama, tapi tetap di kamar buat rapat, tapi udahnya pasti turun lagi. Tapi ya gitu, jadi berkurang. Jangankan buat keluarga gitu, buat temen juga berkurang itu susah. Jadi ya kalau dibilang berkurang ya pasti ya pasti berkurang gitu, karena balik lagi ke tanggung jawab kita juga gitu. Itu mah harus mau nggak mau buat memanage waktu dengan baik. Itu sih pasti sama gitu yang lainnya. Iyalah. Enggak, sebenarnya udah ngerasa memang berkurang, tapi kita di sini harus bisa menyempatkan ya. Jangan sampai terfokus banget sama organisasi, ini malah lupa keluarga. Malah kita yang kena dicoret. Bahaya. Dadah. Kita juga mengatur kita Sabtu Minggu khusus gitu. Iya, Sabtu Minggu. Keluarga kita pun ya, jadi kalau misalnya mau ngadain rapat usahain lah, jangan jadi waktu itu. Dari Mas Farhan gimana Mas Farhan? Ya, aku juga sama semuanya, pasti berkurang, cuman kembali lagi ke manajemen waktu kita aja sih. Ya, maksudnya balik lagi ke tanggung jawab lah ya. Mereka udah mau untuk menjadi ketua, nah mereka harus terima resikonya gitu, mau apapun yang terjadi, meskipun banyak yang harus dikorbanin, bener gak sih? Benar. Oke, kalau gitu kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, terus aku mau nanya nih, kan kalian udah jadi ketua dan wakil MPS sama OSIS-nya juga. Sekarang aku mau nanya, tujuan organisasi dalam kehidupan kalian tuh apa sih gitu? Dan seberapa penting menurut kalian tujuan dalam sebuah organisasi itu gitu? Siapa dulu? Siapa dulu? Farhan dulu. Mungkin bisa barengan aja jawabnya, ketua dan wakil. Gimana? Oh, jadi disatuin. Durasi kasihan editor. Durasi. Ini lihat Kalau ya. Editor cut. Tujuan aku atau tujuan organisasi itu pasti sangat penting sih, karena yang pertama kita tuh mencari pengalaman di organisasi ini gitu. Karena kan ibaratnya dunia kerja atau dunia yang nantilah setelah lulus sekolah bakal lebih berat gitu, dan bakal beda lah gitu ya suasananya juga. Nah, kita tuh dilatih di organisasi ini gitu. Dan kalau misalnya ditanya penting atau enggak, pasti sangat penting gitu tujuan itu, karena kalau nggak ada tujuan, kita mau ngelakuin apa sih? Mau mencapai apa gitu? Nah, capaian kita tuh apa gitu? Kalau kita bergerak tanpa tujuan, ya kayak kamu pergi nih, kita pergi gitu. Mau kemana nggak tahu, terus mau kemana gitu kan? Sama kayak di organisasi kayak gitu. Iya, gitu. Jadi tujuan sangat penting kayak Farhan lagi. Terus apa tadi tujuan kamu? Tujuan tadi kan? Mencari pengalaman. Untuk dunia kerja, soalnya dunia kerja itu lebih berat.
lebih tepatnya tidak diajarkan di sekolah. Ya, soft skills. Skillsnya saya diajarin di sekolah kayak public speaking, Yes. terus Kemampuan kerjasama. kerjasama. Itu tuh nggak diajarin di kelas gitu. Iya, bukan nggak diajarin sih, apa ya kayak Kurang kayak. kurang ada. Mungkin tapi di sebagian sekolah mungkin ada sih. Ada sih, cuman ya yang kita rasain. kita rasain. Nah, Belum, nih, yang kan bahas kalian di jelas. sini posisinya sebagai pemimpin sebuah organisasi ya. Iya. Nah, kalian itu tujuannya sebagai pemimpin organisasi tujuannya apa sih? Paham lah. Yang mendominasi. Yang mendominasi. Yang mendominasi. Peketos. Kubu hitam. Tujuan dalam memimpin sebuah organisasi gitu ya. Ya pertama kan fungsi dari organisasi OSIS ini gitu kan untuk menyelenggarakan kegiatan siswa gitu kan untuk mewakili siswa dalam kegiatannya dan kita yang melaksanainnya. Tentunya berarti tujuannya untuk mencapai itu untuk kita kerja untuk hasilnya supaya bisa dinikmati sama seluruh warga sekolah gitu. Itu sih kita yang paling bukan apa ya, jadi bukan kita kerja untuk kita sendiri gitu Ya, ya. benar banget, Kita ya. kan harus memikirkan warga sekolah juga nih minat dan bakat itu apa sih. Mereka tertariknya ke bidang apa sih. sama sih sama kayak gitu, terus sama jadi pemimpin. Kalau dari aku tujuannya pengennya kan kalau misalnya dari aku beda-beda gitu. Ya. Aku awalnya susah beradaptasi. Ya. Nah, dari organisasi ini dan menjadi pemimpin itu benar-benar adaptasinya wah udah muncul lagi, dan kita pun nggak hanya di sekolah aja tapi di luar sekolah juga kita punya teman-teman yang misalnya dari ketos atau MPS dari SMA lain, kita juga punya komunikasi yang baik gitu. Ya, Kalau dari Alvin lah. dari aku sih Iya, Alvin. tujuan untuk memimpin ya apa ya, mencoba hal baru sih yang paling apa ya pertamanya. Terus melatih kepemimpinan aku, soalnya aku dulu nggak pernah ikutan kayak gini. Jadi pas SMA ini ikut jadi MPS, terus kebetulan kepilih jadi wakil. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Paling tujuannya balik lagi ke tujuan organisasinya apa Iya, sih? benar. Misalnya kan tujuan organisasi dari MPS itu teh mengawasi dan mengevaluasi kinerja OSIS. Ya aku juga pengen mengawasi dan mengevaluasi kinerja OSIS biar OSIS kerjanya lebih baik, Arahkan mengurangi juga ya. betul Aduh. kesalahan fatal yang nggak berfungsi bisa dikurangi. Seperti itu. Benar sih kata Alfian gitu. Kalau tujuan aku memimpin tuh ya balik lagi ke tujuan organisasi gitu. Tujuan dari MPS tersebut apa? Nah, tujuan aku sebagai pemimpin tuh ya apa ya, membantu kali ya, membantu anggota, dan aku pun ikut turun tangan juga buat mencapai tujuan tersebut gitu Betul. dengan sebaik mungkin gitu. Tujuannya teh dia dicapai dengan sebaik mungkin. Kalau ada kesalahan gitu dalam proses mencapai tujuan dari gen sebelumnya ya aku perbaiki gitu di gen aku gitu sih. Ya pasti kalau tujuan pemimpin mah sama aja gitu, kita balik lagi ke tujuan organisasi ya gitu, Intinya buat pengen kepentingan bersama Ya, dan kepentingan balik bersama. lagi kayak gitu. Oke. Mantap. Mungkin ya sebesar apapun tujuannya gitu. Aku sih cuma mau ngasih saran kepada ketua-ketua sekalian dan para penonton-penonton sekalian bahwa mungkin tujuan itu ada di atas, tapi kita nggak boleh hanya melihat ke arah atas tersebut, ke arah tujuan tersebut. Tapi kita juga melihat prosesnya, melihat langkah-langkahnya. Kita lakuin dulu yang terbaik setiap langkah-langkah kita. Jangan mentingin tujuan kita tercapai, tapi langkah-langkah kita di situ dilupain, Iya. dan langkah-langkahnya itu nggak benar gitu. Iya. Jadi lebih pikirin lagi apa aja yang kalian bisa lakuin dulu yang terbaik pada saat itu gitu. Gak usah terlalu terpaku, biar kalian juga nggak depresi. Mantap. Sepertinya Lanjut. kita hari Oke, ini seru kita. Mario Teguh. Sedang dapat inspirasi biasa lah, ada cahaya-cahaya ilahi. Oke, ganti dulu backgroundnya. Ganti-ganti. Ya, cahaya ilahi, cahaya ilahi. Assalamualaikum editor. Mohon maaf ya editor. Udah balik lagi aja ya. Lanjut. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Nih, aku mau nanya nih, selanjutnya buat jadi kesan dan pesan buat penerus nih, penerus pemimpin yang di bawah kalian gitu kan, nanti bakal pasti ngegantiin kalian lah ya. Pasti. Nah, pesan dan kesannya itu apa sih buat para adik kelas nanti yang bakal memimpin kayak kalian gitu? Buat para cunin. Iya. Yes. Silakan jawab aja santai aja. Jawab santai. Waktunya, durasinya ini acara kita jadi terserah kita, jadi Bebas. silakan. Berarti ini jadinya acara kita terserah kita. Ya. Acara kita terserah kita, silakan dijawab. Siapa Dulu. dulu? Aku dulu ya. Boleh, Oke. boleh.
Kalau sebenarnya nih kita juga kan baru nih ya, Ya, kita baru bisa dibilang baru, baru banget. apa ya ibaratnya Ini baru nggak tahu terpilih dia lah, kapan ya. Iya. baru terpilih jadi ketua dan wakil ketua. Iya. Kita belum masih minim dengan pengalaman. Cuman buat kalian kelas 10 atau generasi selanjutnya yang bakalan memimpin, itu pertama kalian coba diniatkan dari sekarang nih, coba yang udah benar-benar kepikiran itu coba kalian kembangin nih, kalian punya apa aja sih sebelum memimpin tuh, kan memimpin itu punya karakternya, terus kayak punya kemampuan apa sih supaya dia tuh bisa terpilih jadi pemimpin gitu kan. Iya. Pasti kan dilihat semua orang juga. Nah itu kalian kembangin terus asah terus jiwa kepemimpinan kalian di organisasi-organisasi yang kalian minati gitu. Benar. Jangan lupa nih niat, kalau misalnya kalian udah dari awal merencanakan pengen jadi ini, kalau misalnya pengen jadi pemimpin, kalian harus udah membulatin niat kalian sehingga kalian menjabat pun tidak karena keterpaksaan. Ya, benar Iya. banget ya, dengan tulus hati kalian Tulus juga hati. ya, capeknya gitu bermanfaat. Capeknya nikmat. Iya. Coba nikmat ya, dari aku sih kesannya ya gitu, niatin dari sekarang, apa ya, matangin diri dari sekarang gitu. Jangan nanti pas ada apa open dia buat siapa yang mau jadi calon ketua kayak asal masuk aja, asal join gitu kan, gak boleh kayak gitu. Nanti niatnya jadi ya kayak keterpaksaan gitu, kalau apalagi kalau kepilih gitu nanti pas ngejabat ya Rusak. kayak apa ya, kayak niat gak niat gitu, Iya. mau gak mau ngerjain. Jadi ya niatkan dari sekarang, matangin diri kalian dari sekarang. Nah apa ya, kita juga sama-sama belajar lah ya. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Kalau dari aku sih sebenarnya buat jadi pemimpin itu nggak ada rumus-rumus yang rumit. Intinya harus niat, sanggup, sama tekad. Udah itu aja. Sebenarnya kalau kamu mau pengen jadi pemimpin tapi nggak punya niat, lebih baik enggak kalau kata aku. Ya, Kasihan Soalnya anggota. kalau anggotanya. pemimpin, nah itu kasihan anggotanya. kasihan organisasinya. Pemimpin yang nggak punya niat, apalagi anggotanya kan. Nah, Anggotanya gak bener, tujuannya gak tercapai ya. udah harus Udah, capek doang. Dadah, bubar. Capek doang. maksudnya tuh ngerugiin itu bukan angkatan kalian doang, tapi angkatan ke atas juga Berdampak, capek berdampak terus. membangun OSIS, MPS sampai segini. Iya. Ya gitulah intinya mah. Semangat. Ya itu sih yang aku tangkap ya. Kalau menurut aku nih ya, sudut pandang aku, kalau kalian punya niatan baik, kalian gak usah nggak usah terlalu berlarut-larut mikirin. Kalau selama itu niatnya itu baik, lakuin dulu aja. Iya. Tapi selama ngelakuin itu juga nggak boleh asal-asalan. Kalian harus tetap pikirin juga gitu, biar niat kalian itu menjadi membuahkan hasil yang terbaik gitu untuk kita semua gitu ya. Nah itu kan saran untuk adik-adik kelas kalian nih. Kalau saran untuk seluruh siswa SMA Negeri 19 Bandung yang nonton di video kali ini gitu, kalau ada yang nonton, Ada. Ada. Gitu. Ada kan? Ada kan? Coba Aku kalian di ada. bawah. tadi kalau nggak salah di belakang kamera ketuanya bilang OSIS MPS wajib nonton. Aduh. Ya. OSIS MPS angkatan 377 bikin resiko ya. Bercanda. Di belakang kamera panik semua itu. Canda saya. Jadi saya. Oke, silahkan kesan dan pesannya. Kalau Dari aku. dari Grace. Grace dulu sama. Iya, sangat. Dari aku mah, buat siswa ya selalu dukung segala kegiatan yang ada dalam sekolah gitu. Mau OSIS MPS yang ngadain, mau sekolah yang ngadain, biar ya kita juga itu mencapai tujuan Allah tadi, biar kita sama-sama maju gitu, mengembangkan sekolah ini, mengembangkan OSIS MPS gitu. Aku sih mohon bantuannya aja dan dukungannya dari siswa kita semua. Terus dukung ya kalau aku sama kayak Grace terus dukung kita buat memajukan SMA Negeri 19 Bandung ke Sheraton. Canda saya, canda satu. Memajukan ya pokoknya mah jadi lebih baik lah SMA Negeri 19 Bandung dengan proper kita yang Amin. nanti bakal dilakuin insya Allah, tungguin aja. Nungguin ya. Senang kalah ya. Min. Min. Eh. Kalau dari aku sendiri ya, apa Mael mungkin sama atau kalau dari aku sendiri intinya ayo kita kerjasama lah Ya. dari semua komponen itu, dari Sekolah. seluruh eskul, dari ya semua warga 19, kita nggak bisa kerja sendiri, SMPS nggak bisa kerja sendiri, dan kita juga berusaha buat mengadakan program kerja itu untuk hasilnya Kalian. supaya bisa dinikmati sama sekalian juga. Semaksimal mungkin ya Pak. Maksimal mungkin lah nanti geger otak. Kaitan dengan tujuan kita juga kan, kita berdiri bukan hanya untuk kita jalani, tapi justru untuk sekolah. Betul. Ya, sekolah, dan semoga harapannya sih banyak siswa yang lebih berprestasi, lebih
mau memunculkan potensinya gitu. Jadi kita pun ikut membantu gitu, bisa mencari siapa tahu kalau misalnya ada info kompetisi dan sebagainya, kita bisa bangun sama-sama gitu, bisa berprestasi bersama-sama, maju bersama-sama. Maju ke 19. Oke. Ke Seraton. Kita balik dari Keraton. Bercanda. Oke, itu ya tadi semua tanggapan-tanggapan dari para pemimpin-pemimpin kita di SMA Negeri 19 Bandung ini. Nah, untuk itu saya harapkan sebagai podcaster untuk kalian penonton semua, mereka itu pemimpin kita, apa yang baik dari mereka kita ambil aja, dan yang buruk-buruknya gak usah kita buang, tapi kita pelajari apa sih keburukan-keburukan mereka, apa sih yang gagal dari mereka, kita perbaiki agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kita juga kalau kita salah. Ya. Nah, ya. Kita juga udah selalu benar. Kan kita ada IG OSIS MPS, di situ boleh DM. Ya. Nanti kali-kali mungkin dibaca. Terbalik. Siapa tahu ya kalian ada yang kesel, ini kok gini. Kasih saran aja. Tapi jangan terlalu ngejatuhin lah untuk kasih saran itu. Tentang aspirasi. Ya. Aspirasi itu apa gitu, pesan buat SMPS, buat video. Ya nanti ada ini juga deh dong, Mister. Ya, boleh. Oke. Itu mah jangan kita mah cuma numpang lewat sebagai Oke. podcast. Numpang. Kalau sekarang mah numpang ya. Numpang. Siap. Ini juga nggak tahu tayang atau enggak. Iya. Kalau tayang alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Semoga diperpanjang kita jadi podcaster lagi ke Amin. depannya. Lumayan kan? Iya. Lumayan makanan walaupun nggak dibayar. Ayo lanjut lagi podcastnya. Oke, mungkin episode kali ini cukup sekian aja, daripada makin panjang Ya, atau makin panjang. makin ngerjain editor, Iya, kasihan. kasihan. Itu backgroundnya. Ganti dulu. Oh iya. Terakhir lah ya. Terakhir ya. Ini background Kasih paham. penutupan gini aja ya, penutupan. Oke, cukup sekian dari kami sebagai podcaster di episode kali ini. Jaki, ada pesan dan kesan? Kalau aku nggak ada sih. Singkat sekali ya. Singkat. Nggak ada sih, jujur aja. Oke, untuk kalian bisa request untuk episode podcast berikutnya di IG OSIS MPS. Tuh. Ada apa, Pak? Langsung. Mohon maaf ada distraction ya. Itu editor tolong di-cut. Ya. Yuk. Oke, jangan lupa apa, Jack? Jangan lupa like sama subscribe. Di-share juga ke teman-temannya biar pada Komen nonton juga. semua, dan Ya. jangan lupa ambil manfaatnya yang ada di episode kali ini. Mohon maaf banyak keburukannya mungkin ya. Ya banyak. Gak usah diambil itu nyama ya. Ya. Dan kita juga mau minta maaf yang sebesar-besarnya kepada tim editor. Mohon maaf. Maaf, Mohon maaf lahir dan batin. Takutnya pulangnya dicegat ya. Iya, takutnya kerja malam terus lembur ya. Kasihan. Editor PC aku. Ivan rumahnya di mana? Yuk. Nah, ini makin ngelebar terus. Iya, bukan? bahkan. Nanti kapan selesainya ini? Dadah. Ya. Selamat sampai jumpa lagi di episode berikutnya kalau ketemu. Dadah. Dadah.